Ketika Malter pulang, dia segera mencium bau harum dari luar rumahnya. Pemuda itu seketika menyentuh perutnya yang kelaparan lalu berteriak, "Ayah pulang." Beberapa detik setelahnya, bunyi langkah kaki terdengar ramai mendekat ke arahnya. "Ayah." Dalam sekejap, Malter langsung ditarik Serki dan Omike ke dalam diikuti Luke serta Archer dari depan. Dengan sedikit kewalahan Malter berkata, "Jangan menarikku, ayah benar-benar lelah." Serki menjelaskan, "Ayah, kakak Feng membuat udang tumis yang benar-benar harum." "Benar, aku tidak sabar lagi," seru Luke girang. "Kita harus cepat ke dapur sebelum kakak Feng menghidangkannya di meja." Omike mempercepat jalannya sambil terus menarik tangan ayahnya. Archer menambahkan, "Ayah harus menjadi orang pertama yang memakannya." Baiklah, tapi jangan lari-lari atau kalian akan jatuh." Malter mengingatkan anak-anaknya. "Mengerti, ayah." Pemuda itu tersenyum teduh. Tidak ada yang lebih baik baginya untuk menghilangkan rasa lelah selain melihat wajah bahagia anak-anaknya. "Kakak Malter, selamat datang kembali." Suara ringan namun memiliki kedewasaan itu menyapa saat dia dan anak-anaknya duduk di kursi meja makan. Ming Feng berjalan menuju mereka sembari membawa 2 piring udang tumis terus meletakkannya di tengah meja makan. Malter tersenyum, "Aku benar-benar merepotkanmu kali ini, kamu bahkan memasak untukku." Ming Feng duduk dan membantah, "Aku tidak hanya memasaknya untukmu. Perutku dan Sola juga lapar." "Oke. Baiklah, mari kita makan." Malter dan Ming Feng dengan teratur menyendok makanan ke piring Sola satu persatu, mereka mulai makan malam sambil sesekali bercerita. "Bagaimana kuliahmu? Masih memiliki tunggakan pembayaran lagi?" tanya Malter. "Tidak sampai 2 bulan ke depan," balas Ming Feng. "Syukurlah. Jika kamu mempunyai masalah keuangan, kamu bisa mengatakannya kepadaku." "Terima kasih atas bantuanmu, kakak Malter." Malter menggeleng sebelum menaikkan kedua sudut bibirnya. "Jangan katakan itu, bagiku kamu sudah seperti keluargaku sendiri. Kamu merawat dan mengurus anak-anakku dengan baik selama ini." Archer menyetujui ucapan sang ayah, "Kakak Ming sangat baik kepada kami, dia bahkan membantu kami mengerjakan PR sekolah." "Itu benar." Omike mengangguk-angguk. "Terima kasih, Ming Feng," kata Malter tulus. Ming Feng dengan malu menggosok-gosok lehernya, "Kalian berdua jangan terlalu berlebihan. Kakak hanya membantu kalian karena waktu senggang, aku juga tidak bisa menjamin PR kalian akan mendapat nilai baik atau buruk." Namun Serki dan Luke juga ikut menggoda perawat mereka hingga Ming Feng benar-benar memerah sampai ke telinganya. Senyum tidak habis-habisnya terukir di wajah Malter, dia bahkan tertawa lepas. Sejak kedatangan Ming Feng, rumahnya terasa tidak begitu sepi lagi. Dia tidak tahu bila Ming Feng telah menganggapnya sebagai penyelamat keuangannya. Kala itu, Ming Feng yang pengangguran tanpa kelas kuliah di kampus, dengan malas membuka aplikasi, kutu buku, untuk sekedar menghilangkan kebosanannya sambil menerima beberapa permintaan pertemanan yang telah menumpuk di notifikasinya. Dia juga memperbarui beranda selanjutnya membaca postingan teman-teman kampusnya, bahkan untuk yang tidak dikenalnya sekalipun. Lalu menemukan satu postingan dari teman, kutu buku, barunya yang memiliki akun dengan nama, 4 Malaikat. Saat Ming Feng mengetuk masuk ke akunnya, hanya gambar 6 otot perut yang indah di sana, tidak ada foto pribadi di akun itu. Ini membuatnya agak ragu, tapi tetap membaca postingannya yang menjelaskan jika teman barunya itu sedang mencari seorang perawat anak untuk menjaga 4 putranya yang berusia 6 tahun. Awalnya Ming Feng tidak memiliki ketertarikan lebih terhadap ini. Tapi setelah dia memikirkannya seksama, sepertinya mengasuh anak bukanlah hal buruk. Apalagi anak yang dirawat berusia 6 tahun, bukan 6 bulan. Lagi pula waktu di mana dia harus bekerja adalah setelah anak-anak itu pulang sekolah di jam 11.30 siang sampai jam 9 malam. Yang dalam artian, Ming Feng bisa berkuliah sambil bekerja merawat mereka tanpa rasa khawatir jika pelajarannya akan tertinggal. Ditambah lagi dengan fakta bila dia menyukai anak-anak semakin membesarkan harapannya untuk pekerjaan ini. Jadi dengan keyakinan penuh dia menghubungi nomor telepon yang telah tertera di postingan itu. Setelah membuat janji temu di hari Minggu di rumah teman barunya, Ming Feng akhirnya melihat langsung siapa pemilik akun 4 Malaikat yang dan dia benar-benar terkejut sampai tidak mampu berkata-kata. Tidak hanya mempunyai tubuh tegak,
kokoh serta badan yang lebih tinggi darinya, wajah itu juga sangat tampan dengan aksen dewasa. Ming Feng tidak akan ragu lagi mengenai foto 6 otot perut di akun itu. Juga, ketika menatap matanya, Ming Feng menemukan ketenangan dan kenyamanan dalam pupil matanya. Pemuda itu memiliki hidung berujung runcing dengan ukuran sedang, dua alis tebal serta sempit, bibir bawahnya tampak sedikit tebal dan bibir atasnya membentuk sebuah busur sempurna. Hari itu calon majikannya memakai baju santai berlengan pendek dan celana rumahan. Tetapi ini tidak menghalangi Ming Feng untuk mengamatinya dari kepala ke ujung kaki. Dan terakhir, satu kesan pertama yang disimpulkan oleh Ming Feng di hari pertama mereka bertatap muka adalah pemuda ini jelas-jelas seksi dari atas sampai bawah, luar ke dalam. Mereka berkenalan. Ming Feng segera tahu nama calon majikannya adalah Brian Malter Edises atau biasa disebut Malter. Mungkin akan lebih cocok jika Ming Feng memanggilnya dengan sebutan, bos seksi, tapi sayangnya dia tidak berani mengatakan ini kepada pemuda itu sebab takut dapat menyinggungnya. Tes dilakukan untuk menguji sebagaimana dia sabar dalam menghadapi dan mengurus anak-anak pemuda itu. Meskipun kemampuan memasaknya masih kurang, setidaknya Ming Feng bersyukur karena 4 anak yang akan dirawatnya memiliki sikap sopan dan baik terhadap orang baru sepertinya. Meski terkadang sifat nakal mereka tetap ada, namun dia memakluminya dari segi usia mereka. Di sela-sela makan, Malter secara kebetulan menemukan raut tidak nyaman di wajah Ming Feng. Apakah kamu memiliki keluhan lain? Tahu jika pemuda itu menyadari kegelisahannya, Ming Feng dengan ragu-ragu bercerita, begini. Aku memiliki grup musik yang beranggotakan 6 orang dan aku sebagai gitaris utamanya. Wow, kamu seorang gitaris. Aku baru mendengar ini, kamu hebat. Malter menyela dengan terkejut. Kakak Ming Feng hebat. Puji Sola serempak. Sungguh, Ming Feng sangat malu untuk melanjutkan ceritanya. Tapi jika tidak mengatakannya sekarang, dia takut tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jadi Ming Feng memantapkan hatinya terlebih dahulu sebelum menyambung, minggu depan kami akan diundang untuk mengadakan konser di SMP yang berada tepat di sebelah sekolah dasar Sola untuk merayakan hari kelulusan adik-adik junior kami. Itu bagus, tapi, kenapa kamu terlihat tidak bahagia? Si kembar yang duduk di setiap sisi Malter juga mengangguk-angguk mengiyakan. Masalahnya adalah, semua temanku memiliki orang tua yang akan menyaksikan aksi panggung kami, tapi aku tidak memilikinya dan aku juga tidak mau mengundang mereka. Kepala Ming Feng kian turun, makanan di piringnya bahkan hampir selesai namun dia seperti kehilangan semua seleranya. Hari apa acara kelulusan itu akan dilaksanakan? Hari Minggu. Malter berpikir sebentar lalu melirik anak-anaknya yang ikut menatapnya penuh permohonan untuk membantu perawat kesayangan mereka yang menyedihkan. Sebuah seringai lebar terbentuk di mulutnya. Jadi maksudmu menceritakan ini kepadaku karena kamu ingin aku hadir menjadi walimu di sana. Benar maksudku tidak. Aku hanya mengeluh, kakak tidak perlu memikirkannya. Sangkal Ming Feng menggoyangkan tangannya. Oh, benarkah demikian? Remaja itu mengangguk ragu. Hai, padahal jika kamu ingin, aku akan bersedia menjadi walimu di sana, bahkan aku berencana membawa Sola. Dia mengeluarkan nafas panjang terus membelai kepala putra-putranya dengan wajah murung, sangat disayangkan bahwa kamu tidak. Ming Feng mendadak memotong, kakak, tolong datang ke konser kami sebagai waliku. Petik 2 petik 2. Hahaha. Malter dan Sola tertawa lepas. Wajah Ming Feng benar-benar merah sekali.